Hai. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih semangat belajarnya. Kali ini kita bertemu lagi di materi kelas 4. Kita sudah di tema baru ya, yaitu tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawanku, yaitu bagian pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, untuk mempelajarinya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar yang pertama, gambar apa coba itu? Apa yang sedang mereka lakukan? Yang pertama, itu adalah gambar anak yang sedang menolong seorang kakek yang hendak menyeberang jalan. Kemudian yang gambar kedua, yaitu gambar apa coba? Itu adalah gambar seseorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Kemudian gambar yang terakhir, yaitu sedang menengok temannya yang sakit. Nah, apa saja yang mereka lakukan yang terdapat dalam gambar itu? Bagaimana menurut kalian? Pendapat kalian tentang hal itu? Hal baik apa saja yang bisa kamu contoh yang tampak dalam gambar tersebut? Nah, di dalam gambar tersebut termuat sifat-sifat kepahlawanan yang ditunjukkan. Yang pertama, itu gambar menyeberangkan seorang kakek adalah wujud dari rasa peduli kalian. Kemudian yang gambar kedua, menolong teman, itu juga salah satunya adalah karena mempunyai sifat peduli. Kemudian yang ketiga, menjenguk temannya yang sakit. Nah, apa yang kamu ketahui tentang sifat kepahlawanan itu? Ayo kita pelajari bersama. Pahlawan adalah seorang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian ataupun imbalan. Pahlawan juga disebut orang yang telah berjasa pada negara. Dari definisi tersebut, kita bisa menarik garis bawah, yaitu bahwa pahlawan sangat erat kaitannya dengan perjuangan. Nah, kalau kita sekarang, apakah bisa kita menjadi seorang pahlawan? Tentu saja bisa. Misalnya kalian menolong orang tua kalian di rumah tanpa mengharapkan imbalan, dengan rasa yang penuh keikhlasan. Itu merupakan salah satu contoh pahlawan di dalam keluarga kalian. Kemudian bagaimana ya perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Mari kita pelajari bersama. Nah, di sini ada bacaan tentang Raja Purnawarman Panji Skala Raja. Nah, teks ini diambil dari situs damaruta.com. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan lagi pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perarian barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup
aman dan sejahtera. Raja Punawarman sebagai wujud kecintaannya rakyat, Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Punawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang kita kenal sebagai prasasti Ciaruteun. Nah, ini gambaran sosok seorang Raja Purnawarman. Tentu gagah sekali ya. Nah, kira-kira perjuangan apa saja ya dari Purnawarman itu? Perjuangan Raja Purnawarman yang pertama yaitu membangun saluran Gomati dengan menggunakan aliran sungai Citarum untuk memperlancar saluran air ke seluruh kerajaan, terutama mempermudah mata pencaharian seperti petani. Yang kedua, keberaniannya dalam memimpin pasukan perang angkatan laut melawan bajak laut di Tarumanegara. Kemudian yang ketiga, Purnawarman memperbaiki aliran di daerah Sungai Gangga di Cirebon dan memperlancar jalur Sungai Cupu untuk pengaliran ke seluruh daerah kerajaan. Nah, kira-kira kalian tahu tidak ya sikap kepahlawan apa saja yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Iya, Raja Purnawarman mempunyai sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani, yaitu pertama, berani. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, tahukah kamu apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman? Iya, dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah kehidupan di Kerajaan Tarumanegara menjadi aman dan sejahtera. Hal itu karena ladang milik rakyat mendapatkan air dan aliran sungai, sehingga ladang menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena perompak telah dikalahkan. Nah, ini salah satu prasasti bukti kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Di situ diabadikan telapak kakinya ya di sebuah batu yang kemudian jadikan prasasti Ciaruteun. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tokoh-tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja berupa benda bersejarah, namun juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, coba perhatikan. Di sini pahlawan yang pernah berjuang untuk Indonesia. Yang pertama di situ ada gambar Sultan Iskandar Muda, itu berasal dari Kerajaan Aceh. Kemudian ada Sultan Hasanuddin, ini biasanya mendapat julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin berasal dari Kerajaan Gorontalo Makassar. Kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa ini berasal dari Kerajaan Sriwijaya yang bertempat tinggal di Palembang. Kemudian ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Selain ada tokohnya, ini juga ada salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Bogor. Ayo kita lebih mengenal tokoh-tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Tentu kalian izinkan belajar semuanya itu? Ya, yang pertama kita akan belajar tentang tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu. Ini ada siapa? Ada Hayam Wuruk yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk ini mempunyai sifat kepahlawanan yang dapat kita teladani, yaitu antara lain gagah berani.
Yang kedua yaitu peduli terhadap rakyatnya. Kalau kita bisa meneladani sikap peduli terhadap rakyatnya, kita bisa peduli kepada temannya, kepada anggota keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita. Kemudian peninggalannya salah satunya yaitu Kitab Negara Kertagama karangan Puprapanca. Kemudian pengaruh peninggalannya yaitu digunakan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu Gajah Mada yang berasal dari Majapahit. Tampak di situ fotonya gagah sekali. Gajah Mada mempunyai sikap kepahlawanan juga yang patut kita teladani, yaitu rela berkorban, gagah berani, dan bersikap kesatria. Nah, peninggalannya yaitu Kitab Utara Manawa. Nah, Mahapati Gajah Mada ini terkenal dengan sebutan atau pepatah atau semboyan Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang bertujuan untuk mempersatukan Nusantara. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Siapa coba ini? Ya, yaitu Balaputradewa yang berasal dari mana? Kerajaan Majapahit. Nah, Balaputradewa ini juga mempunyai sifat kepahlawanan yang perlu kita teladani, yaitu jujur. Selain jujur juga disiplin dalam memimpin rakyatnya. Selain itu, Balaputradewa juga mempunyai sifat yang adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalannya yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tokoh pada masa kerajaan Islam, yaitu Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Sifat kepahlawanannya yang dapat kita contoh yaitu kerja keras. Beliau membangun perekonomian dan angkatan perang. Kemudian sifat kepahlawanan yang kedua yaitu pantang menyerah. Meskipun mengalami beberapa kegagalan, namun tidak mematahkan semangat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan negaranya. Selain itu, juga mempunyai sifat anti penjajah. Setiap ada bangsa asing yang berniat untuk menjajah pasti dilawan. Nah, yang selanjutnya yaitu Sultan Hasanuddin yang berasal dari Kerajaan Gorontalo. Sikap kepahlawanannya yaitu gigih dan pemberani. Siapa yang ingin pemberani seperti Sultan Hasanuddin? Yang kedua, sifat kepahlawanan yang perlu kita teladani yaitu arif dan bijaksana. Selanjutnya, penuh semangat dan pantang menyerah. Nah, peninggalan dari Kerajaan Gorontalo ini yaitu makam Sultan Hasanuddin dan sampai sekarang dijadikan sebagai objek wisata. Sultan Hasanuddin ini terkenal dengan sebutan ayam jantan dari timur. Nah, Dayu sangat kagum dengan perjuangan para pahlawan. Salah satunya yaitu Raja Purnawarman yang kita sudah pelajari tadi. Sambil memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air, ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat sampai saat ini. Dayu masih berpikir sambil duduk dan memandangi wajahnya yang terlihat di dalam air yang ada di dalam kolam tersebut. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Iya, air kolam tersebut bisa memantulkan cahaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut ini. Ayo kita saksikan. Yang pertama, sifat-sifat cahaya yang akan kita melakukan percobaan. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus.
Untuk membuktikannya, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Kemudian letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Terlihat apa tidak cahayanya? Lalu coba geserkan posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya apa yang terjadi. Nah, percobaan tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Contoh di kehidupan sehari-hari yang merambat lurus itu misalnya pada saat pagi hari jendela dibuka, sinar matahari akan masuk dari celah-celah jendela secara lurus. Kemudian lampu senter kalau dinyalakan, disorotkan, kalian bisa memperhatikan itu juga merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Kita lanjutkan percobaan yang kedua, yaitu membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. Nah, coba ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, percobaan menggunakan cahaya matahari, bisa dengan cahaya senter, bisa gelas atau benda transparan lainnya atau benda yang bening. Kemudian dengan benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Nah, kemudian letakkan peralatan seperti pada gambar di situ. Ada gambar di sini ya. Kemudian arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Nah, itu akan membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memperhatikan peristiwa cahaya menembus benda bening tersebut. Misalnya kita di dalam ruangan, kemudian kita akan melihat keadaan di luar ruangan tersebut melalui jendela yang jendelanya itu terbuat dari kaca bening atau transparan. Nah, di situ kita bisa melihat keadaan di luar ruangan tanpa kita keluar dari ruangan tersebut. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kita lanjutkan percobaan yang ketiga, yaitu selanjutnya yang kita lakukan yaitu tentang sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Pertama, percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Kemudian coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin tersebut. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakanlah lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul tersebut. Nah, percobaan ini kita dapat mengetahui sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan selanjutnya yaitu tentang sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan gelas, kemudian diisi air. Setelah itu, masukkan pensil ke dalam air gelas tersebut. Kemudian, amati pensil dari sisi samping luar gelas. Coba bagaimana penampakannya dan besar pensil dibandingkan aslinya. Nah, percobaan ini membuktikan adanya sifat cahaya dapat dibiaskan. Contoh kehidupan sehari-hari kita juga bisa diamati pada saat kita melihat benda yang berada di dalam dasar kolam. Benda itu akan terlihat lebih kecil dari aslinya. Selain itu, kelihatan lebih dangkal kolam tersebut. Nah, itu contoh kehidupan sehari-hari kita yang berhubungan dengan sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, tadi percobaan di sini kalian bisa mencobanya ya habis ini. Selamat mencoba dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajar dimanapun kalian belajar dan kapanpun. Assalamualaikum.